Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat properti 360 dimanapun Anda berada. Kali ini saya sedang berada di salah satu komplek perumahan privat cluster yang ada di Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor. Ini lokasinya benar-benar deket ke Jalan Raya Sukahati di komplek kawasan Pemda Cibinong. Seperti apa detailnya? Yuk tonton video sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Seperti yang Bapak Ibu lihat, penampakan rumah ini cukup bikin mata terpelengah gitu ya, bikin mata makin terbuka lebar gitu ya. Karena apa? Karena memang desainnya yang memang cukup unik ya. Itu fasilitas juga sudah ada nih, contohnya seperti jalan, seperti kita lihat bareng-bareng nih jalannya ya. Ini jalannya itu paving block, jadi kesan nuansa mewah dari hunian ini tuh dapet gitu. Dan sudah ada pos security juga di depan gitu ya. Ya pokoknya is oke banget lah untuk tinggal Bapak Ibu semuanya gitu ya. Dan unitnya itu ada yang ready stock, juga ada yang inden. Nah ini kebetulan kita sedang berada di depan unit ready stock. Untuk unit ini itu luas tanahnya 66 ya, ingat luas tanahnya 66, luas bangunannya itu di 60 meter ya. Kesan luas tanahnya itu kecil ya, 66, tapi nanti kita lihat ke dalam, ternyata di belakang itu masih ada sisa tanah yang cukup luas yang masih bisa Bapak Ibu manfaatin untuk ya berbagai macam lah, nanti kita lihat. Nah dari depan Bapak Ibu ini terlihat bukaan depannya atau lebar depan ini itu kurang lebih 5,5 ya, 5 sampai 5,5 meter gitu ya, dengan sudah ada carport ya. Carport ini, carportnya juga sudah dicor beton ya, dicor beton dengan finishing ya seperti motif bercakan seperti ini, bercakan kasar ya. Ini manfaatnya biar tidak licin ya, biar ya memang memang kasar sih, tapi jadi bagus nggak licin ya. Terus juga sudah ada nih tali air seperti ini ya, dibentuk kotak-kotak seperti ini. Nah ini bentukan tali air biar apa ya, biar memudahkan ketika Bapak Ibu nyuci mobil itu, memudahkan airnya ngalir ke bawah ya. Ini juga sudah ada topiannya Bapak Ibu ya, topiannya muter biar ketika ada hujan itu nggak tampias ke ruang tamu ya. Sebelum kita naik ke dalam, masuk ke dalam, nah di depan ini ada tangga ya, ada tangga, ada 3 tangga undakan ya dengan keramik ya. Ininya keramik, kurang lebih ini luas yang 40 kali 40 ya, dengan motif seperti motif batu gitu ya. Dan juga di depan ada taman, walaupun kecil tapi di sini udah ditanemin jenis pohon ketapang nih ya, jenis pohon ketapang kencana ya. Seperti Bapak Ibu lihat, udara kita saat ini itu cukup dingin lah ya, mengurangi hawa panas gitu ya, karena ada rindangnya pohon kencana ini gitu ya Bapak Ibu. Bagian sini sampai atas ya itu ada motif bata gitu ya, motif bata. Nah ini bukan bata expose, tapi ini sejenis ya seperti keramik kayak gitulah ya. Nah kita masuk. Nah ketika masuk di sini itu ada space ya, ini ada space sengaja ya, nanti Bapak Ibu bisa naruh sepatu dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin di sini juga ditaruh gantungan gitu, jadi jaket dan lain sebagainya bisa langsung digantungin gitu ya. Terus ini sepatu bisa langsung dimasukin di sini gitu. Nah ini masuk di ruangan keluarga atau ruang santai keluarga. Di sini bisa juga untuk ruang tamu Bapak Ibu ya. Ya space-nya memang ini ya seperti ini, space-nya itu kurang lebih ini 280 meter kali kurang lebih ini hampir 4 sampai 5 meter gitu ya. Space-nya masih cukup luas sebenarnya. Nah di lantai pertama ini itu ada 1 kamar tidur. Nah di sini kamar tidurnya Bapak Ibu
dengan space kamar tidur di lantai 1 ini cukup luas ya Bapak Ibu. Kalau saya lihat ini hampir ada 280-an lebih nih ya, 280 kali 3 ya, kali 3 meteran ini ya. Ini 280 kali 3 meter ya, cukup luas untuk kamar utama ya, untuk kamar utama. Di kamar ini itu ada 2 jendela ya, ada jendela, itu jendela yang bisa dibuka dan juga jendela mati. Dan bukanya juga cukup tinggi gitu. Jadi cahaya ya seperti suasana sekarang gitu, lampunya dimatiin tapi cahayanya terang gitu ya. Nah, ini untuk kamar pertama di lantai bawah gitu. Kita sebelum melihat ke belakang, kita naik ke atas terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Untuk space-nya bisa dibilang hanya cukup lah ya, cukup space tangganya ya. Balik lagi karena memang juga ruangannya ini juga yang nggak begitu lebar-lebar amat, tapi ini cukup lebar gitu ya. Cuman nggak perlu khawatir walaupun agak sedikit membahayakan karena curamnya gitu, tapi di setiap granitnya itu sudah ada potongan-potongan seperti ini, motif seperti ini ya, 3 motif seperti ini untuk pijakan, dimana biar nggak licin gitu ya. Oke, ini lantai 2-nya Bapak Ibu. Untuk lantai 2-nya ini memang diprioritaskan itu untuk ruang istirahat. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, tidak ada space ruang untuk kumpul. Berikutnya yang ada di lantai 2, nah ini kurang lebih ukurannya sama dengan kamar yang ada di lantai bawah, karena letaknya juga ini tepat di atas kamar lantai pertama tadi gitu ya. Luasnya hampir sama gitu ya. Plafon juga tinggi ya, ini cukup tinggi, kurang lebih ini hampir 3 meter ini untuk plafon gitu ya. Terus finishing plafonnya itu pakai apa namanya, finishingnya itu memang yang seperti ini ya, dengan motif seperti ini ya, cukup rapi sih pemasangannya. Memang di setiap kamar di sini memang ada jendelanya ya, ini lantai atas pun juga ada jendelanya ya, karena memang kamar ini menjadi prioritas ya, apalagi untuk pencahayaan dan juga untuk penghawaan gitu ya, biar kita makin sehat lah seperti biasa ya gitu. Nah, gitu. Terus ini di kamar berikutnya, nah ini kalau kamar yang kedua dari lantai kamar yang berikutnya dari lantai 2 ini ya, ini yang ketiga, kamar ketiga lah di rumah tipe 60 ini, 2 lantai 60 ini. Ini kamar ketiganya ini memang agak cukup apa namanya, lebih kecil daripada sebelumnya gitu ya, tapi ini ya cukup kalau untuk ruangan anak atau untuk ruangan bekerja gitu. Nah, kalau di sini cukup unik ya, 2 jendela, memang ada 2 potongan jendela, tapi yang satunya ini full lebar ya, seperti ini ya, full lebar dan kacanya mati, tapi yang satunya aman, dia bisa dibuka, jadi udara di luar itu cukup sejuk ya, bisa masuk ya, apalagi dengan tingginya ketapang kencananya itu bisa terlihat banget dari sini gitu ya. Ya oke, cukup bisa melihat juga pemandangan warga yang ada di sekitar gitu ya. Nah, di lantai 2 ini ada 1 kamar mandi seperti yang Bapak Ibu lihat ini ya, 1 kamar mandi. Ini space-nya cukup mungil ya, memang ini mungkin dimanfaatinnya memang untuk sekedar mandi, bilas, dan buang air ya, buang air kecil ataupun air besar gitu ya. Terus finishingnya ini dengan temboknya ini di keramik full sampai atas ya, sampai plafon gitu. Terus ini juga sudah ada pencahayaan dan juga penghawaan gitu ya, pencahayaan dan penghawaan, karena di situ ada lubang angin gitu ya, ada lubang angin. Jadi kalau pas BHP ketika ngap, nggak baunya itu nggak netep di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini tadi untuk lantai atas. Kita coba turun lagi Bapak Ibu, karena kita masih ada 1 ruangan di belakang yang memang belum kita belum kita lihat gitu ya. Nah, ini salah satu unit yang masih ready dan bangunannya ready stock gitu ya, dengan harga 900 juta, dan ini semua covering sudah pecah sertifikat Bapak Ibu ya, jadi aman lah ya gitu, alhamdulillah. Nah, ini ruangan terakhir di rumah tipe 66 ini ya, ini ruangan belakang yang cukup lega banget menurut saya gitu ya. Ketika tadi awal masuk itu saya juga udah kaget banget, ternyata di belakang ada ruangan
atau ada sisa tanah seluas ini Bapak Ibu ya, seperti yang Bapak Ibu lihat gitu ya. Di sini dapur ya, di sini dapur bersih lah bisa dibilang. Nanti Bapak Ibu bisa naruh kitchen set dan lain sebagainya gitu ya. Sudah ada meja dapurnya, sudah ada kitchen sinknya gitu ya, dan airnya juga bersih Bapak Ibu ya, airnya bor ya, airnya bor ini bersih gitu. Terus juga sudah ada colokan dan lain sebagainya. Di bawah ini bisa nanti kitchen set gitu, dilengkapi kitchen set. Dan di sini mungkin bisa Bapak Ibu manfaatin untuk naruh meja makan ya, meja makan bareng keluarga. Dan di sini bisa ditaruh TV di belakang, jadi makan bisa sambil melihat TV atau melihat video dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk sisa tanah ini ya, sisa tanah ini yang memang cukup luas ya, ini masih ada kurang lebih 6 meter nih kalau nggak salah ya, 6 meteran ini kurang lebih, atau bahkan bisa 7 meter kali 3. Oke, nah kalau untuk sumurnya bor seperti Bapak Ibu lihat di ujung ya, itu sudah ada sanyo, sudah ada pompa airnya juga gitu ya, sudah ada pompa airnya juga, yang mana di atasnya dikasih topian, jadi pompa airnya itu nggak kehujanan gitu ya. Ada satu yang belum kita review, ini kamar mandi di bawah ya. Kamar mandi di bawahnya ini cukup luas kalau yang ini ya. Kalau kamar mandi di bawah ini cukup luas Bapak Ibu ya, sudah dilengkapi dengan WC duduk dan juga shower gitu. Dan lagi-lagi ini untuk finishing keramiknya itu motif hitam seperti ini dan sampai atas gitu. Jadi kalau jebur gitu ya, apa ya bahasa ya, jebur ya, kalau lagi nge-shower gitu, mandi nggak nyiprat kemana-mana lah gitu, dan lebih cenderung mudah dibersihkan daripada kalau nggak di keramik ya. Yang lokasinya private cluster gitu, keamanannya juga terjaga karena sudah ada security-nya juga, ada yang nunggu gitu ya. Terus di sini juga keluarganya alhamdulillah ramah-ramah gitu, karena sudah ada 5 penghuni yang tinggal di sini, atau 5 unit yang sudah diisi gitu ya. Insya Allah ini menjadi salah satu pilihan unit terbaik buat Bapak Ibu tinggal gitu, selain kemudahan akses dan juga penawaran dari developer yang sangat worth it banget ya. Rumah ini harganya masih di angka 899 juta, atau bisa kita bilang 900 jutaan. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan video-video review berikutnya gitu. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu tertarik dengan unit ini di klaster ini, Bapak Ibu bisa hubungi nomor yang tertera yang berjalan di bawah, atau juga bisa lihat di kolom deskripsi gitu, atau komen aja, Min saya mau survei gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Ketemu lagi di channel YouTube Properti 360. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Properti 360.